Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kelak mendapatkan masa depan yang cerah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan distribusi probabilitas, juga terkait dengan pokok bahasan yang lain. Pembahasan pada sesi kali ini meliputi distribusi probabilitas, distribusi binomial, distribusi Poisson, serta distribusi normal, di mana keempat distribusi ini digunakan dalam mempelajari probabilitas diskrit. Yang pertama terkait dengan distribusi probabilitas merupakan sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Yang kedua, distribusi probabilitas merupakan fungsi atau aturan yang memberikan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Ini merupakan dua pengertian dari distribusi probabilitas. Berikut merupakan contoh dari distribusi probabilitas. Ada dua buah mata uang yang memiliki dua permukaan secara simetris. Dua buah mata uang tersebut dilempar ke atas sebanyak 1 kali. Maka permukaan yang dihasilkan setelah lemparan mata uang meliputi yang pertama, uang pertama dan kedua menghasilkan A, semua nampak di atas. Yang kedua, mata uang pertama dengan permukaan A di atas dan mata uang kedua dengan permukaan B di atas. Yang ketiga, mata uang dengan permukaan B di atas dan mata uang kedua dengan permukaan A di atas. Yang keempat, permukaan uang pertama dan kedua menghasilkan A semua nampak di atas. Ini merupakan hasil setelah lemparan 1 kali terdiri dari dua buah mata uang. Untuk itu, mari kita bisa melihat contoh dari dua buah mata uang yang dilempar 1 kali ke atas, maka mata uang tersebut memiliki dua permukaan, sehingga probabilitas tiap permukaan adalah PA sama dengan 0,50 dan BB sama dengan 0,50. Artinya permukaan A dan permukaan B memiliki peluang yang sama. Untuk itu bisa kita masukkan pada tabel probabilitas hasil pelemparan dua mata uang, di mana ketika permukaan AA maka permukaan B tidak ada atau 0. Probabilitasnya 0,50 dikali 0,50 sama dengan 0,25. Yang kedua permukaan A dan B, maka permukaan B memiliki kesempatan tampak di atas sebanyak 1 kali. Maka persamaannya 0,50 dikali 0,50 sama dengan 0,25. Permukaan BA, permukaan B, maka peluangnya adalah 1, di mana probabilitasnya adalah 0,50 dikali 0,50 sama dengan 0,25. Sedangkan permukaan dua mata uang muncul di atas permukaan B dan B, maka permukaan B memiliki kesempatan 2 kali atau probabilitasnya 0,50 dikali 0,50 sama dengan 0,25. Maka terhadap pelemparan dua mata uang ke atas sehingga menghasilkan permukaan B, kita bisa melihat pada tabel distribusi probabilitas hasil pelemparan dua mata uang, di mana permukaan B tidak muncul sama sekali, probabilitasnya adalah 0,25. Sedangkan permukaan B muncul 1 kali atau pada sisi salah satu mata uang, probabilitasnya adalah 0,50. Sedangkan permukaan B muncul sebanyak 2, probabilitasnya adalah 0,25 dengan jumlah adalah 1. Berdasarkan tabel tadi, maka kita bisa melihat pada histogram pelemparan dua mata uang. Di sini bisa terlihat bahwa 0 adalah
probabilitasnya 0,25, sedangkan 1 karena permukaan tadi 1 itu bisa nampak 2 kali, 0,25 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,50, sedangkan permukaan B pada kemungkinan muncul sebanyak 2 atau B, maka probabilitasnya adalah 0,25. Berikutnya terkait dengan distribusi kemungkinan binomial atau sering disingkat dengan distribusi binomial merupakan salah satu distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Distribusi binomial kadang juga disebut sebagai distribusi Bernoulli karena penemunya bernama James Bernoulli. Distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan percobaan Bernoulli. Ini merupakan pengertian dari distribusi binomial. Terdapat beberapa ciri-ciri percobaan Bernoulli. Yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Sebagai contoh, ada kelahiran anak, di mana kelahiran anak akan memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ketika melempar uang ke udara, maka yang nampak adalah kalau tidak gambar, yaitu berupa angka. Atau bisa dikatakan ada permukaan A atau permukaan B. Yang ketiga, ada contoh perkembangan suku bunga, di mana suku bunga bisa naik atau turun, tergantung kebijakan dari pemerintah. Yang kedua, atau ciri yang kedua, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap atau konstan untuk setiap kejadian, di mana P merupakan peluang sukses, sedangkan PQ merupakan peluang gagal. Maka PP plus PQ sama dengan 1. Ciri-ciri percobaan Bernoulli yang ketiga adalah suatu percobaan dengan percobaan lain bersifat bebas, artinya tidak saling terikat. Yang keempat, data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Itu merupakan 4 ciri-ciri dari percobaan Bernoulli. Sebelumnya, tadi kita telah bahas bahwa probabilitas sukses disimbolkan dengan P, sedangkan probabilitas gagal pada distribusi binomial maka disimbolkan dengan Q atau 1 min P. Adapun rumusnya adalah Pxn sama dengan dalam kurung Nx P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat N min X, di mana Nx merupakan binomial koefisien atau menunjukkan berapa kali sukses dari suatu kejadian. Terkait dengan rumusnya bisa dilihat situ, teman-teman bisa memperhatikan bahwa Nx sama dengan N titik dalam kurung N min 1 dikali N min 2 dalam kurung sampai dengan N min X plus 1 dibagi dengan X dikali dengan X min N dikali dengan X min N min 1 dikali dengan X min N min 2 sampai dengan 2 kali 1. Atau bisa dikatakan bahwa N faktorial dibagi dengan X faktorial dalam kurung N min X pangkat faktorial. Ini merupakan distribusi binomial. Jadi P dalam kurung Xn sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dalam kurung N min X dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X, di mana N faktorial merupakan N dikali dengan N min 1 dikali dengan N min 2 sampai dengan 2 dikali 1. Dengan 0 faktorial adalah 1 menurut definisi. Terkait dengan X, semua bilangan 0 sampai N. Adapun contoh soal terkait dengan distribusi binomial, tadi kita telah
melempar dua buah mata uang ke atas dengan probabilitas tidak memperoleh permukaan B sebesar 0,25. Sedangkan probabilitas memperoleh satu permukaan B 0,50. Dan probabilitas untuk memperoleh dua permukaan B sama dengan 0,25. Jadi N sama dengan 2. Sedangkan X sama dengan 0 ya, atau tidak memperoleh permukaan B 1 dan 2. Probabilitas ini tidak mendapat permukaan B. Maka P dalam kurung 0, 2 sama dengan dalam kurung 2, 0 dikali dengan 0,5 pangkat 0 dikali dengan 0,5 pangkat 2 sama dengan 2 dibagi dengan 0 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali 1 dikali 0,25. Hasilnya adalah 0,25. Nah, ini merupakan contoh yang pertama, probabilitas tidak mendapatkan permukaan B dari distribusi binomial. Contoh yang kedua yaitu menghitung probabilitas mendapatkan satu permukaan B, di mana P1, 2 dikali sama dengan 2, 1 dikali 0,5 pangkat 1 dikali dengan 0,5 pangkat 1 hasilnya adalah 0,25. Jadi probabilitas mendapatkan satu permukaan B terkait dengan distribusi binomial adalah 0,25. Sedangkan probabilitas mendapatkan dua permukaan B yaitu P dalam kurung 2.22 nah sama dengan 2 dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 0 faktorial dikali dengan 0,25 dikali dengan 1 sama dengan 0,25. Nah, jadi probabilitas mendapatkan dua permukaan B adalah 0,25. Berikutnya terkait dengan distribusi Poisson merupakan distribusi peristiwa yang jarang terjadi atau distribusi of rare event yang merupakan distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Distribusi ini dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial apabila N banyaknya percobaan adalah besar, sedangkan P atau probabilitas sukses sangat kecil. Adapun rumus dari distribusi Poisson yaitu Px sama dengan mu pangkat x dikali dengan A min mu dibagi dengan x faktorial, di mana mu adalah n dikali p. X merupakan variabel random discrete, terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan x faktorial merupakan x dikali dengan x min 1 dikali dengan x min 2 sampai dengan 2 dikali 1. Sedangkan E merupakan bilangan irasional yang besarnya 2,7182. 0 faktorial sama dengan 1 menurut definisi. Adapun contoh dari distribusi Poisson adalah probabilitas seseorang akan meninggal karena terjangkit virus COVID-19 adalah 0,001, di mana dari 2.000 orang penderita penyakit ini berapa probabilitasnya. Yang pertama, 3 orang akan meninggal, yang kedua, lebih dari 2 orang akan meninggal. Mari kita hitung bersama-sama. Maka N sama dengan 2000, sedangkan P atau probabilitas adalah 0,001, di mana mu merupakan 2000 dikali dengan 0,001 hasilnya adalah 2. Maka terkait dengan jumlah orang yang akan meninggal atau 3 orang akan meninggal adalah P3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan E min 2 dibagi dengan 3 faktorial, yaitu 8 dikali dengan 0,13534, di mana E min 2 teman-teman bisa lihat pada tabel nilai E mu ketika 2 itu adalah sama dengan E pangkat mu
0,13534 dibagi dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 0,18045. Jadi probabilitas 3 orang akan meninggal besarnya adalah 0,18045. Berikutnya, ketika lebih dari 2 orang yang meninggal karena penderita virus COVID-19 dari 2000 orang, maka probabilitasnya adalah, bisa dilihat di sini kan, P2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan E min pangkat min 2 dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 2,27068, di mana P lebih besar dari 2 adalah 1 dikurangi dengan 0,13534, yaitu tadi berasal dari nilai E, nilai atau nilai mu 2 kan, maka nilai E-nya adalah 0,13534 ditambah dengan 0,27068 ditambah dengan 0,27068, hasilnya adalah 0,3233. Jadi probabilitas ketika orang yang meninggal lebih dari 2 orang adalah 0,3233. Terkait dengan distribusi normal, atau sering juga disebut dengan Gaussian distribusi, sesuai dengan nama penemunya yaitu Carl Gauss. Distribusi normal juga disebut dengan normal proof, merupakan salah satu distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random sinambung atau continuous distribusi. Distribusi ini berbeda dengan distribusi binomial, juga berbeda dengan distribusi Poisson yang memiliki variabel random discrete. Dalam variabel discrete, nilai X hanya berupa bilangan bulat positif atau X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada continuous variabel, nilai X bisa menjalani semua harga dalam suatu interval tertentu, bisa mengambil bilangan pecahan, dan tak terbatas pada interval tersebut. Nah, ini merupakan distribusi normal. Di sini teman-teman bisa melihat contoh dari grafik distribusi bervariabel diskrete. Bisa dilihat pergerakannya atau bentuknya, ya kan? Jadi dalam grafik distribusi variabel diskrete bentuknya seperti ini. Ini merupakan contoh dari grafik distribusi variabel diskrete. Sedangkan pada kurva distribusi bersinambung, teman-teman bisa melihat bahwa bentuk kurva yaitu melengkung dengan semut atau bentuknya melengkung dengan lembut. Di sini bisa dilihat ada contoh bahwa probabilitas untuk mendapatkan nilai antara AB akan sama dengan luas daerah di mana kurva antara A dan B yaitu AB, D1, dan C1. Jadi terkait dengan luas distribusi bersinambung, kita bisa mengetahui bahwa nilai antara AB itu juga terkait dengan wilayah atau terkait dengan luas daerah pada AB, D1, dan C1. Untuk membuat kurva normal, maka kita harus mengetahui besarnya mu atau min dan sigma atau standar deviasi. Terkait dengan rumusnya, teman-teman bisa lihat di situ, Y merupakan ordinat kurva normal untuk setiap nilai X. Sedangkan P atau konstanta, nah, nilainya 3,14156 atau E atau konstanta sama dengan 2,71828. Ciri-ciri dari distribusi atau kurva normal yaitu kurvanya berbentuk garis lurus melengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Yang kedua, ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak pernah terpotong.
Sedangkan jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan sigma. Luas daerah di wadah lengkungan kurva tersebut dari min tidak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga, sama dengan 1 atau 100%. Terkait dengan rumus kurva normal, yaitu Z sama dengan S dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nilai Z atau standar unit merupakan angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variabel X dari mu dihitung dalam satuan standar deviasi. Nah, itu merupakan rumus kurva normal. Sebagai contoh, di sini ada kurva normal, yaitu mu sama dengan 100 dan sigma sama dengan 20. Hitunglah luas kurva normal antara 100 sampai dengan 125. Sedangkan yang B, hitunglah luas kurva normal antara 80 sampai dengan 100. Sedangkan C, hitunglah luas kurva normal antara 75 sampai 120. Mari kita hitung bersama-sama. Maka dalam menghitung luas kurva normal antara 1 sampai dengan 125 adalah 125 dikurangi dengan 100 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 1,25. Kalau kita melihat di tabel luas kurva normal, maka teman-teman bisa memperhatikan atau bisa kita ketahui 1,25 artinya adalah kita melihat ke bawah dulu pada tabel luas kurva normal. Jadi angka 1,2 itu untuk menurun, sedangkan yang mendatar berarti kita melihat pada 0,05. Maka menurut tabel ketika 1,25 luasnya adalah 0,3944 atau 39,44%. Untuk yang kedua, ketika kita mau menghitung luas kurva normal antara 80 sampai dengan 100, maka 80 dikurangi 100 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah min 1. Maka kita bisa melihat pada tabel luas kurva normal, berarti ke bawah kita lihat 1,0, sedangkan yang mendatar 0,00. Maka angka di situ akan ketemu 0,3413 atau 34,13%. Itu merupakan luas kurva normal antara 80 sampai dengan 100. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita telah mempelajari distribusi probabilitas, distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.